Satu persatu kader dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memutuskan untuk mengundurkan diri imbas partainya bertemu dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto. Momen mereka mengundurkan diri dalam waktu yang hampir berdekatan. Lantas mengapa kader mundur setelah PSI menerima kunjungan Prabowo? Bergabung bersama kami malam hari ini Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam Bang Reza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kang Ujang, menurut Anda nih, apakah perpecahan di tubuh PSI akibat condong ke Prabowo sudah bisa diprediksi sejauh ini? Ya awalnya tidak diprediksi ya, siapa yang bisa memprediksi kalau soal dukungan ke Prabowo itu PSI menjadi pecah. Karena kita tahu bahwa sejatinya PSI itu kan mendukung, mengusung Ganjar Pranowo. Tetapi ke Prabowo kan belum. Itu kan belum ada dukungan PSI kepada Pak Prabowo. Yang jelas memang banyak kader kelihatannya, ya kader PSI itu sudah kandung ya, sudah jelas sikapnya PSI mendukung Ganjar, tetapi tahu-tahu kok ingin merapat atau mendekat ke Pak Prabowo. Sehingga ya dengan alasan itu, ya suka tidak suka, senang tidak senang, kader-kader yang mulai satu demi satu mengundurkan diri karena sikap PSI yang katakanlah pelin-pelan ya, atau yang kemarin mendukung Ganjar kok saat ini arah-arahnya ke Pak Prabowo seperti itu. Oke, Kang Ujang, menurut Anda nih sikap mundurnya para kader bisa menjadi penilaian nggak sih kalau proses kaderisasi di internal PSI justru lemah begitu? Ya kita tahu ya mundurnya kader PSI bukan sekarang saja, sudah banyak itu kader-kader di daerah yang mengundurkan diri, bahkan banyak itu adik-adik saya dulu yang satu kampus yang menjadi kader-kader di daerah itu banyak yang mundur karena memang proses kaderisasinya nggak jalan, nggak jelas. Lalu idealisme yang diperjuangkan dulu ketika mendirikan partai gitu ya, itu tidak sejalan lagi, tidak segaris lagi. Hari ini ya sudah pasar bebas saja, sudah sama dengan partai lain. Ketika dulu misalkan belum ada anggota DPRD-nya, misalkan belum terpilih ya, masih berjuang, ya rasa idealisme itu masih ada. Tetapi ketika saat ini sudah ada masuk dalam kekuasaan, sudah ada masuk dalam pemerintahan, bahkan sudah ada yang menjadi wakil menteri ya. Nah ini menjadi persoalan, perjuangan idealisme itu menjadi hilang. Oleh karena itu wajar saja jika banyak partai, banyak kader ya dari PSI itu yang mundur. Karena bagaimanapun banyak kader PSI yang saya lihat ya masih dalam jalan yang lurus begitu. Tapi di saat yang sama pengurus partainya itu ya tadi ya belak-belok lah, bengkak-bengkok, kira-kira seperti itu. Jadi rasanya udah ada perbedaan pandangan begitu ya, arahnya mau kemana sehingga harus pecah di sini begitu ya. Tapi kalau menurut Kang Ujang sendiri, sinyal PSI yang condong ke Prabowo ini memang karena arahan dari Presiden Jokowi atau enggak? Karena tadi sebelumnya kita juga lihat ada statement dari jubir PSI Sigit Widodo yang mengatakan masih menunggu arahan dari Pak Jokowi begitu. Ya kalau kita baca ya PSI ini kan partai yang memang dijaga ya, dibesarkan oleh Pak Jokowi juga. Makanya sikapnya itu tegak lurus terhadap perintah Pak Jokowi. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh jubir PSI bahwa saat ini hingga saat ini ya memang PSI belum ada dukungan kepada Pak Prabowo. Tetapi kalau kita lihat dari statementnya Grace Natali ya tadi ya disampaikan dipublis di CNN gitu bahwa ya tondo-tondonya sudah kelihatan begitu. Artinya bisa jadi kemarin mendukung Ganjar, besok mendukung Prabowo bisa jadi. Yang itu membuat kader-kader PSI ya kelihatannya kehilangan kesabaran untuk mundur lebih cepat. Padahal belum ada keputusan secara resmi dari PSI untuk mendukung Pak Prabowo. Betul betul. Tadi Grace Natali juga mengatakan bahwa keputusannya belum final begitu ya, akan mengarah kemana. Tapi kalau dari pandangan Anda, Kang Ujang, kira-kira kemana arah dukungan PSI ini? Ya, saya sih melihatnya tergantung Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan ada dua hal yang bisa saya baca. Pertama, bisa saja mendukung Ganjar karena perintah dari partai. Yang kedua, bisa juga Pak Jokowi main dua kaki gitu. Artinya main dua kaki itu ya di Ganjar mendukung, di Pak Prabowo mendukung. Kalau kita lihat lagi juga sikap Pak Jokowi itu juga lebih banyak misalkan mendukung Pak Prabowo. Kenapa? Relawan-relawannya sudah mulai mendukung Pak Prabowo. Lalu juga misalkan relawannya Gibran juga di Solo, relawannya Jokowi juga di Solo mendukung Pak Prabowo. Lalu hasil projo ya
itu juga mendukung Pak Prabowo gitu. Jadi saya melihat arah-arah dukungan Pak Jokowi itu ya sekarang itu memang belum diputuskan, tapi kalau dilihat dari perspektif orang Jawa ya tanda-tandanya gitu, tondo-tondonya bisa saja ke Pak Prabowo. Tapi saya melihatnya bisa main dua kaki lah, kira-kira cari aman begitu. Seberapa persen, Kang Ujang, kemungkinan untuk mendukung Pak Prabowo, seberapa persen lagi kemungkinan untuk main dua kaki menurut Anda? Kalau saya begini menganalisanya ya adalah secara objektif saja. Hah. Kalau Pak Jokowi masuk mendukung Pak Ganjar, itu tidak akan punya peran. Artinya di PDIP tidak bisa menentukan itu Pak Jokowi. Di PDIP kan Pak Jokowi tidak punya peran apa-apa. Lalu ketika Ganjar menang pun ya pasti Pak Jokowi akan ditinggalkan. Kenapa? Karena Pak Ganjar itu akan patuh dan tunduk pada PDIP bukan kepada Pak Jokowi. Makanya saya melihat yang rasional bagi Pak Jokowi adalah untuk mengamankan gitu ya ketika beliau tidak lagi menjadi presiden di 20 Oktober 2024 nanti, maka yang rasional itu ya bisa saja mendukung Pak Prabowo. Kenapa? Karena ingin aman juga, ingin punya peran juga. Makanya muncul misalkan isu Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Lalu juga muncul Golkar ingin ada Munaslup di take over untuk bisa mendukung Pak Prabowo gitu loh. Itu kan indikasi-indikasi katakanlah dukungan-dukungan kuat Jokowi kepada Pak Prabowo. Misalkan MK tadinya masyarakat mengajukan judicial review terkait batas minimal usia capres dan cawapres yang ingin menurunkan penggugat itu ke 35. Itu kan ditolak oleh PDIP. Ya saya melihat bahwa memang ketika misalkan Pak Jokowi mendukung Ganjar itu tidak punya peran apa-apa dan dalam konteks politik berbahaya. Baik. Maka ya pasti Pak Jokowi punya alternatif lain untuk bisa mendukung pihak lain yang bisa mengamankan dirinya begitu, Bang. Oke, kita lihat saja tondo-tondonya ke arah mana begitu ya. Terima kasih Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam Bang Reza. Sehat selalu.